Sebuah domain tak berbentuk muncul di altar yang segera menghancurkan segalanya, ekspresi tiga ahli hebat itu pucat pasi. Tubuh dan pikiran mereka semua gemetar, melakukan segala yang mereka bisa untuk melarikan diri, tetapi mereka masih tidak dapat membebaskan diri. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan riak itu. Batu-batu besar dan puncak gunung diiris, dan segera setelah mereka melakukan kontak dengan riak itu, mereka semua akan berubah menjadi abu. Trenggiling berteriak keras. Selama seluruh proses ini, ekor peraknya bersentuhan dengan riak, menyebabkan sisik putus dan dagingnya menjadi sangat hancur. Trenggiling menunjukkan teknik rahasia. Itu terus-menerus memuntahkan cahaya esensi dari mulutnya. Yang Li juga berteriak keras. Punggungnya telah menyentuhnya, membuat area itu meneteskan darah. Dia menggunakan teknik terlarang untuk pergi ke kejauhan. Ini bahkan lebih parah dari apa yang Si Hao temui terakhir kali. Altar merasakan kekuatan yang lebih besar dari para pelanggar, dan seolah-olah memiliki kesadaran, merasa bahwa ini adalah objek pengorbanan terbaik. Si Hao memegang diagram 10.000 roh dan menyerahkan segalanya pada kehendak surga. Ketika kotak perunggu berharga terkena serangan riak hitam, itu secara alami rusak, menjadi transparan. Segala sesuatu di luar bisa terlihat dengan jelas. Si Hao memegang diagram 10.000 roh dengan ekspresi tenang, menunggu begitu saja. Jika kematian datang, maka jadilah itu. Dia akan jatuh bersama dengan tiga ahli hebat, sebuah benda terbang dari altar. Itu merobek langit, tampaknya abadi karena menekan mereka, tulang lengan emas itulah yang bergegas keluar untuk menekan dan membunuh para penyusup. Mereka dengan mudah ditekan tanpa mampu melakukan perlawanan sedikit pun, Trenggiling segera hancur jadi debu. Telapak tulang emas dengan santai ditepuk, dan sepasang sayap surgawi meledak di tempat. Ratusan bulu layu, berhamburan turun dari langit, kerangkanya langsung pecah berkeping-keping. Di sisi lain, Yang Li berteriak keras. Kepala rambut peraknya menari-nari saat dia menghasilkan tungku tembaga, ketangguhan alaminya masih ada dan tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Tengkorak kerangka bumi dunia bawah dan bagian kecil dari tubuh Trenggiling yang tersisa berteriak keras. Mereka juga bergegas masuk ke dalam tungku ini. Tanpa jalan keluar, ini adalah satu-satunya pilihan yang mereka miliki. Penutup tungku ditutup, dan ketiga dewa bersembunyi di dalamnya. Wajah mereka pucat pasi, dan jantung mereka berdebar kencang, tulang tangan emas menamparkan, menyerang tungku kosong itu. Saat ini, tungku itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tulang tangan emas turun untuk kedua kalinya. 5 tulang jari menembus tungku untuk merobeknya. Tungku hancur total. Tungku kosong dibuka paksa seperti kulit jeruk kering dan dibuang ke samping. 3 ahli hebat jatuh, semuanya jatuh dengan lemah ke tanah, tidak mampu lagi memasang pertahanan. Namun, tulang lengan emas tiba-tiba mundur, memutuskan untuk tidak membunuh mereka. Di altar, tengkorak kristal terbang. Rongga matanya dalam, rahang bawahnya terbuka, dan kemudian dengan keras menyedot ke dalam. Sebuah pusaran muncul di daerah itu segera menyedot esensi Yan Li, dia berubah menjadi kerangka tulang. Tubuh Trenggiling juga layu, dan semua sisiknya rontok. Dagingnya layu, berubah menjadi kerangka. Sementara tengkorak ahli dunia bawah langsung dihancurkan menjadi 2. Mereka tidak bisa mengubah kesimpulan sama sekali. Itu juga seperti ini, dengan semua kekuatan jiwanya praktis musnah. 3 ahli besar hancur. Bahkan jika mereka tidak diserang lagi, masih mustahil bagi mereka untuk terus hidup. Terlepas dari apakah itu tulang lengan emas atau tengkorak kristal, mereka berdua berhenti sejenak di dekat kotak perunggu berharga itu. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka berdua terbang kembali ke altar dan tidak mengambil tindakan. Di dalam dunia kecil, diagram 10.000 roh di tangan Si Hao bersinar lagi. 10.000 roh muncul dan simbol menutupi tempat ini. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Tempat ini menjadi damai kembali. Ekspresi Si Hao rumit. Dia melihat potongan tulang yang hangat. Hal ini sekali lagi memungkinkan dia untuk melarikan diri dari bencana. Dia tidak mati. Dia berjalan ke depan, mengangkat ketiga tubuh yang layu dan hancur sebelum berjalan keluar, melepaskan diri dari dunia makam barat, cahaya jiwa yang tersisa akan padam kapan saja. Itu dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi. Itu adalah dewa, namun itu akan mati dengan sangat menyedihkan. Si Hao tersenyum, kemana perginya semua kepercayaan dirimu? Memperlakukan makhluk dari alam bawah seperti semut. Namun lihat sekarang, kalian semua tidak lebih dari serangga sendiri. Si Hao mencari lautan kesadaran mereka,
Tetapi dia menemukan bahwa itu telah lama rusak dengan sisa kurang dari 1/10. Namun, itu masih cukup. Dia menerima beberapa informasi yang sangat penting. 7 dewa datang ke alam bawah. Yang paling kuat adalah pelayan tua dari Aula Abadi. Kekuatan individunya sama dengan kekuatan gabungan 4 ahli dengan api surgawi mereka menyala. Aula Abadi sangat kuno dan menakutkan dan terkait dengan aula tertinggi. Sayangnya, ada kurang dari 1/10 dari kesadaran 3 dewa yang tersisa, jadi Si Hao tidak bisa mengetahui semuanya. Pakar terkuat kedua datang dari Sekte Barat, dewa dengan tubuh tak terpecahkan Vajra. Adapun dewa yang tersisa, tingkat kekuatan mereka serupa. Bahkan jika aku menjadi dewa dan menggunakan pakaian perang tubuh emas yang tidak dapat binasa untuk meningkatkan kekuatanku, itu masih cukup untuk menghadapi satu dewa, dan bahkan akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan maju, dia berkata pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Setelah menyalakan api surgawinya, itu sama dengan melampaui kategori kemanusiaan. Kekuatan manusia tidak cukup untuk melawan mereka. Jenis peningkatan kekuatan ini jauh lebih besar daripada perbedaan antara alam kultivasi besar lainnya. Dia meninggalkan gunung binatang barat dan terbang menuju ibu kota negara batu. Pada kenyataannya, Si Hao baru saja memperoleh informasi yang lebih berharga, dan itu adalah hasil dari spekulasi bersama dari alam yang lebih tinggi. Mereka menyimpulkan lokasi dari beberapa daerah yang mengandung keberuntungan alami di alam bawah. Ketika dia turun ke ibu kota negara batu, Si Hao berhenti sebentar. Dia turun ke kota kecil untuk mencari tahu sedikit tentang ibu kota kekaisaran saat ini terlebih dahulu. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa tidak ada yang tahu apa yang terjadi di ibu kota negara batu. Tidak ada gangguan, seolah-olah tidak ada pertempuran dan tidak ada yang terjadi sama sekali. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita muda, yang terlihat sangat familiar. Meskipun dia mengenakan pakaian sederhana dan polos, ada aura menyendiri dan spiritual di sekelilingnya. Di dalam kota kecil itu, wanita muda itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihatnya, mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menutup mulutnya dengan tangannya dan berkata, "Ini kamu." Si Hao ingat bahwa ini adalah Yu Zimo, dia adalah salah satu dari 2 pahlawan klan hujan dan memiliki spiritualitas bawaan yang langka. Dia bisa memprediksi sedikit masa depan. Setelah klan hujan dihancurkan, Si Hao tidak membasmi setiap anggota terakhir mereka. Yu Zimo menundukkan kepalanya, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berjalan mendekat. "Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Anda bisa pergi," Si Hao berbicara. Dia mengerutkan kening, tidak memperhatikan ini. Pikirannya adalah tentang bagaimana menghadapi 4 dewa. Tiba-tiba, Yu Zimo terhuyung mundur, dan celah muncul di antara alisnya. Seutas darah mengalir keluar. Ketika dia melihat Si Hao, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia memandang Si Hao dan berkata, "Saya mengintip ke masa depan dan hanya melihat kekacauan utama. Ketika saya berbalik, di belakang tubuh Anda ada hamparan kehampaan." Si Hao bingung dan bertanya maksudnya. Yu Zimo menghapus jejak darah dari dahinya dan berkata, "Kamu tampaknya tidak menjadi bagian dari kumpulan sejarah kuno ini. Mungkin, kamu akan benar-benar menghilang dari dunia ini." Si Hao kemudian mengerti bahwa ia dapat mati kapan saja. Si Hao kembali ke ibu kota batu. Kemudian, Si Hao melihat Peng 9 di istana kekaisaran di luar kota. Dia bersembunyi di sini untuk memulihkan luka-lukanya. Untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. Peng 9 terkejut. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di istana kekaisaran merasa bahwa Si Hao ditakdirkan untuk mati, meninggal sebelum waktunya. Mereka menjadi bersemangat karena Si Hao semangat. Kemudian, ketika Raja Perang, Raja Ming, dan yang lainnya menerima berita, mereka semua bergegas. Beberapa dari mereka mulai gemetar, merasakan kegembiraan yang tiada taraf. Ketika mereka mendengar ketiga dewa telah mati, mereka sangat bahagia. Si Hao kemudian menanyakan kondisi Qin Feng. Si Hao tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan membimbing ketiga dewa itu pergi. Ini membuat hati Qin Feng terbakar karena khawatir dan cemas. Khawatir bahwa Si Hao akan mati, dia pergi melalui altar untuk mengundang para ahli untuk menyelamatkannya. Ia pergi ke desa batu meminta bantuan burung vermilion dan bola berbulu. Kemudian ia mendapat informasi bahwa dewa lainnya juga datang untuk melihat Yang Li, Trenggiling, dan dewa dunia bawah.
Mereka kebetulan bertemu dengan bola berbulu dan burung vermilion, yang secara langsung mengarah ke pertempuran hebat yang berlanjut ke gurun besar. Adapun hasilnya, mereka masih tidak tahu. Satu hal lagi adalah bahwa dewa lain muncul di reruntuhan paviliun mending surga, menghancurkan segalanya dan mencari-cari sesuatu. Seolah-olah mencoba membuka halaman suci kuno. Ketika Si Hao mendengar ini, dia merasa sangat khawatir. Jika mereka bertarung seperti ini, kemungkinan besar mereka akan mati. Kemudian mereka menjelaskan bahwa yang datang adalah pakar sekte barat yang mengolah tubuh emas 6 sang. Dari 3 dewa, dia mengetahui bahwa ahli sekte barat yang menyalakan api surgawinya berada di peringkat kedua. 1 jam kemudian, Si Hao bergegas menuju kedalaman gunung itu. Dia melihat pegunungan runtuh dan bumi besar yang telah berubah menjadi magma. Dia melihat bulu merah yang diwarnai darah di mana-mana. Kemudian, dia melihat batang besi patah serta bulu emas. Si Hao sepertinya sudah gila saat dia mencari di mana-mana. Dia sekali lagi melihat patah tulang dan bulu bola berbulu yang menempel bersama darah. Dia memperhatikan bagian lain dari sayap burung vermilion yang patah. Saat ini, Si Hao menangis dan terisak, merangkak di tanah sambil membelai tulang dan bulu rusak bola berbulu dan membawa sayap burung vermilion. Si Hao mencari di seluruh pegunungan. Akhirnya, dia pergi dengan sedih. Dia langsung kembali ke istana kekaisaran. Dia dengan hati-hati membuka sebuah lorong, dan kemudian dia menghapus semua jejak. Baru kemudian dia bergegas masuk, menuju desa batu. Begitu dia kembali, dia mendengar suara tangisan. Banyak anak-anak mengusap air mata mereka, dan beberapa pria dewasa juga mengungkapkan ekspresi kesedihan. Semua desa batu sangat tertekan. Si Hao turun dari altar. Dia melihat King Feng berlutut di tanah sambil menangis dengan keras. Ada peti mati di sana, menunjukkan bahwa keadaannya buruk. Bola berbulu, merah kecil. Kalian berdua telah mati terlalu menyedihkan, teriak Si Hao dengan terisak-isak. Pada saat ini, seluruh desa sunyi. Semua orang berbalik untuk melihatnya, dan mereka segera tercengang. King Feng bahkan lebih melompat dan dengan hati-hati menatap wajahnya. Siapa yang mengutuk kematianku? Pada saat ini, suara lemah bola berbulu terdengar. Kemudian burung vermilion terbang keluar. Si Hao langsung tercengang melihat bola berbulu dan merah kecil. Semua kesedihannya segera berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Dia langsung berteriak keras. Sementara itu, semua orang di desa batu juga sangat bergembira. Haur, kami pikir kamu telah mati. Kami pikir ketiga dewa itu membunuhmu. Semua orang mengangkatnya dan dengan hati-hati menyentuhnya. Mereka semua memiliki senyum lebar di wajah mereka, mata mereka berlinang air mata. Si Hao segera mengerti bahwa peti mati disiapkan untuknya. Mereka semua mengira dia telah meninggal dan itu bukan karena mengubur bola berbulu dan merah kecil. Si Hao menyeka air mata dari wajahnya dan mengungkapkan ekspresi malu. Dia melihat bola berbulu dan merah kecil. Keduanya mengalami luka parah. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun cepat atau lambat, mereka akan dapat pulih. Kami benar-benar akan mati. Tubuh emas itu terlalu kuat. Kami tidak bisa melawannya sama sekali, kata bola berbulu. Itu meringis kesakitan dari luka yang menutupi tubuhnya. Bahkan fondasinya telah rusak. Itu sama untuk burung vermilion. Jangan khawatir. Saya memiliki cairan surgawi pohon Dewa Matahari di sini. 1 untuk Anda masing-masing. Kamu akan baik-baik saja dalam setengah tahun, kata Si Hao. Dia mengeluarkan wadah batu giok dan memberi mereka masing-masing setetes. Dia hanya mendapatkan total 3 tetes, dan salah satunya diberikan kepada orang tuanya. 2 sisanya diberikan kepada 2 individu yang kuat ini. Bagaimana dengan ahli sekte barat itu? Si Hao bertanya. Mereka menjelaskan bahwa mereka telah membunuhnya dengan susah payah dengan artefak leluhur desa batu. Si Hao tercengang. Bahkan jika itu masalahnya, orang itu masih sangat sulit untuk dibunuhkan. Kamu benar. Kami baru saja menyalakan api surgawi kami, sementara ahli sekte barat itu telah menyalakannya selama lebih dari 100 tahun. Dia sangat kuat, kekuatannya jauh lebih besar daripada levelnya yang lain. Merah kecil mengangguk, mereka membawa artefak kuali hitam itu. Bola berbulu dan merah kecil mendengar saran King Feng dan membawa kuali bersama mereka. Pada saat genting, kuali menunjukkan keajaiban. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan, dan bersembunyi di dalamnya dapat menghindari lebih dari 90% kerusakan. Selain itu, pada saat paling kritis ketika mereka akan jatuh,
Kuali melepaskan seberkas api pil yang membakar ahli Sekte Barat menjadi abu. Kuali ini benar-benar misterius. Si Hao benar-benar tidak menyangka bahwa ahli nomor 2 dari 7 dewa akan diperlakukan seperti ini. Di mana kuali itu? Aku akan menggunakannya untuk membunuh dewa lain, si Hao bertanya. Itu menghilang, bola berbulu menghela nafas. Itu telah mengoperasikannya bersama dengan burung vermilion. Kuali itu sangat misterius. Setelah melepaskan api pil dan dengan mudah membakar ahli Sekte Barat sampai mati, itu kemudian menghilang di bawah cahaya yang berapi-api. Saya dengan jelas melihat bahwa kuali itu pecah. Itu melepaskan cangkang hitamnya dan menjadi putih, lalu berubah menjadi kuali tulang sebelum kemudian menghilang, kata merah kecil. Artefak leluhur klan batu benar-benar misterius. Mereka sebenarnya sangat tidak biasa, melebihi harapan semua orang. Si Hao bingung bagaimana menghadapi 3 dewa yang tersisa. Jangan terburu-buru maju. Anda tidak bisa memperlakukan nasib Anda seperti permainan, beberapa paman menasihati satu demi satu. Si Hao dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri. Dewa-dewa ini pasti akan mencarinya, karena mereka berjanji kepada dewa dunia bawah dan makhluk tertinggi Taman Bunga Matahari Iblis bahwa mereka akan membunuhnya. Jika dia tidak muncul, para dewa kemungkinan akan melampiaskan kemarahan mereka pada orang lain, membawa bencana bagi mereka yang berada di sisinya dan menghancurkan negara batu. Semua penduduk desa menasehatinya untuk tidak gegabah. Si Hao menghibur semua orang, namun dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak ingin membawa bencana bagi orang-orang di sekitarnya. Dia mengeluarkan tubuh emas abadi dan membelainya dengan tangannya. Itu tidak cukup bahkan jika kamu memiliki pakaian perang, merah kecil menggelengkan kepalanya. Walaupun itu harta karun era kuno, namun itu rusak, belum diperbaiki. Aku punya bahan lain yang mungkin bisa membuatnya berubah. Si Hao mengeluarkan sepotong batu yang berwarna merah cerah dan penuh dengan kelembapan. Itu adalah batu berpola punix dari tetua meteor selatan. Si Hao selalu enggan menggunakannya, karena dia takut menyia-nyiakannya. Dia telah membaca banyak buku tulang dan menemukan bahwa itu harus digunakan bersama dengan banyak bahan rahasia lainnya untuk menampilkan efek optimalnya dan memastikan keberhasilan peningkatan. Namun, dia sudah membuat persiapan untuk bertarung sampai mati. Tanpa rute lain yang tersisa, dia akan menggabungkan batu pola punix ke dalam pakaian pertempuran tubuh emas yang abadi terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak. Garis cahaya yang berapi-api melonjak. Pola punix bergabung dengan batu, dan beberapa bahan lainnya juga rusak, berubah menjadi cairan tembus pandang sebelum memasuki pakaian pertempuran tubuh emas. Yang tidak tahan lama, teriakan burung punix terdengar di desa batu. Seekor burung phoenix naik ke udara, terbakar dengan api yang mengamuk. Pakaian pertempuran hitam naik dan turun seolah-olah akan pecah. Si Hao cukup tenang. Dia sudah lama membuat persiapan di dalam. Bahannya tidak semuanya ada di sana, jadi mereka mungkin menyia-nyiakan batu pola punix. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dia mengaktifkan nyala api Dao dan mengoperasikan simbolnya untuk mendukungnya, tidak membiarkan energi yang terlalu kuat merusaknya. Tubuh emas abadi itu pecah menjadi beberapa bagian, terbelah menjadi beberapa bagian di udara, membuat beberapa orang berteriak ketakutan. Mereka kemudian merasa kecewa dan menyesal. Si Hao menghela nafas, merasa agak menyesal. Tiba-tiba, teriakan punix terdengar, dan punix merah muncul. Semuanya terkonsentrasi menjadi bola cahaya, ini benar-benar seperti kelahiran kembali burung punix dengan bentuk telur. Simbol terjalin antara langit dan bumi, mengirimkan sinar cahaya warna-warni terbang ke segala arah. Armor seukuran kepalan tangan muncul yang mirip dengan sosok kecil black metal. Tubuh emas abadi mengalami nirwana, meningkatkan level dan menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Ada kekuatan rahasia yang berputar-putar di sekitarnya. Si Hao mengaktifkannya, api surgawi muncul di sekitarnya seolah-olah telah menyalakan api surgawi. Aura yang dikeluarkannya sangat kuat. Armor ini dapat melawan para ahli yang telah menyalakan api surgawi mereka sekarang. Itu telah melampaui dirinya sendiri, merah kecil berteriak gembira. Artefak berharga ini memang misterius. Jika saya tidak terluka dan mengenakan pakaian perang ini, saya pasti bisa membunuh 1 atau 2 dewa, bola berbulu bersemangat untuk mencobanya. Kamu harus fokus pada pemulihan, si Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berencana untuk bergabung bertarung dengan mereka. Saat ini, cedera mereka berdua sangat parah, dan itu sudah membuatnya merasa sangat bersalah di dalam hati. Ini masih belum cukup. Jika kami tidak terluka,
kami bisa membunuh dewa dengan bergabung dengan pakaian perang ini, tetapi ranah kultivasi Anda masih terlalu rendah, kata merah kecil. Saya memiliki pil kelahiran kembali kecil yang dapat saya ambil pada saat kritis untuk masuk ke ranah ahli tertinggi, kata si Hao. Jika dia punya pilihan lain, dia lebih suka tidak melakukan ini. Dia ingin memahami diagram 10.000 roh dan menggunakannya untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Mengandalkan jenis obat berharga ini untuk menembus ranah kultivasi yang begitu penting selalu membuatnya merasa seolah-olah itu tidak cukup stabil. Itu masih belum cukup bisa diandalkan. Jika kamu pergi sendiri seperti itu, maka masih akan sulit untuk mengatakan apakah kamu akan mati atau hidup setelahnya. Mereka berdua menasehatinya, namun si Hao ingin membunuh dewa di paviliun mending surga. Jika dia bisa menyingkirkan satu, maka itu akan menjadi satu bencana lagi. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini. Di bawah bimbingan mereka berdua, si Hao mengukir beberapa simbol khusus untuk menyembunyikan aura suci pakaian emas abadi, membuatnya tampak biasa saja. Kemudian, si Hao berbalik dan pergi. Paviliun mending surga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ada konstruksi skala besar yang terjadi di sini, dan semua jenis aula istana saat ini sedang dibangun kembali di situs lama. Hanya, karena para dewa yang datang baru-baru ini, bencana lain terjadi. Istana besar itu hancur, dan banyak manusia yang membangun istana ini nyawanya diambil dari mereka. Semua orang menjadi sangat ketakutan dan ingin melarikan diri dari tempat ini. Di mana tepatnya halaman suci kuno yang seharusnya ada di sini, sosok yang tidak jelas itu berkata pada dirinya sendiri. Dia mengambil langkah keluar, berjalan dari reruntuhan ini ke tempat yang berbeda. Ada puncak gunung dan istana yang menghalangi jalannya. Dia menunjuk keluar, dan seluruh gunung terbelah. Bangunan dan orang-orang biasa di sana segera meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Akhirnya, dia duduk di gunung dan diam-diam merasakan sekeliling. Dia bisa merasakan jejak kuno yang tersembunyi di kehampaan, dan ruang di sekitarnya menjadi domain tanpa bentuk. Dia tetap diam dan tidak bergerak, seluruh tubuhnya dikhususkan untuk mencari apa yang ingin dia temukan. Berjam-jam berlalu dengan cepat saat dia duduk di sana. Si Hao muncul, berjalan dari kejauhan. Dia melihat individu ini, dewa ini membuka matanya menatap si Hao.